Isu politik dinasti menjadi sorotan publik jelang Pilkada serentak 2020. Antara lain ada Gibran Rakabuming Raka, Bobi Nasution, Rahayu Saraswati, dan Siti Nur Aziza. Mereka adalah kerabat dari pejabat publik aktif yang maju menjadi bakal calon kepala daerah. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, tidak ada aturan hukum yang menghalangi seseorang untuk mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, nepotisme atau dinasti politik yang ada di Pilkada serentak 2020 tidak dapat dicegah. Pasalnya, tidak ada aturan atau hukum yang melarang praktik tersebut terjadi. Saya kira di mana-mana tidak bisa dihalangi oleh hukum dan konstitusi di seluruh dunia gitu. Kita mau melarangnya bagaimana? Tidak bisa. Akan terjadi pelanggaran HAM kalau itu dilakukan. Oleh sebab itu kalau kita tidak suka terhadap nepotisme dan sebagainya ya kesadaran moral masing-masing aja, perjuangannya perjuangan politik dan moral, kampanye gitu, agar jangan ini, jangan itu, tetapi kita mau melarang juga tidak bisa. Nah ini fakta. Dikutip dari cnnindonesia.com, Mahfud menyatakan meski sebagian besar dari kita tidak suka dengan nepotisme, namun tidak ada hukum konstitusi yang bisa menghalangi seseorang mencalonkan diri berdasarkan sistem kekeluargaan. Mahfud juga menyatakan jika ada pelarangan terhadap seseorang yang memiliki relasi dengan seseorang pejabat negara untuk maju dalam pemilu, maka hal ini merupakan pelanggaran HAM. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menilai tidak selamanya nepotisme atau politik dinasti itu buruk. Menurut Mahfud, sebaiknya masyarakat berpikiran lebih terbuka mengenai kondisi pilkada saat ini. Jika ada masyarakat yang tidak suka dengan nepotisme, maka bisa memilih calon yang bukan dari kalangan dinasti politik. Politik dinasti kembali menjadi sorotan publik jelang Pilkada serentak 2020 setelah sejumlah nama bakal calon kepala daerah yang ditunjuk oleh partai politik berkaitan dengan pejabat publik yang masih aktif menjabat. Beberapa nama yang disorot adalah anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo, menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution di Pilkada Medan, keponakan Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati di Pilkada Tangerang Selatan, dan anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza, juga di Pilkada Tangerang Selatan. Pilkada serentak 2020 semakin riuh dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan jika dinasti politik bukanlah untuk bentuk nepotisme karena tidak diatur dalam aturan hukum serta perundangan yang berlaku. Narasi ini pun menuai pro kontra karena pada kenyataannya nepotisme dalam bentuk dinasti politik khususnya dalam pemilu dekat dengan keserakahan serta praktik korup yang berpotensi memonopoli kekuasaan. Bagaimana memahami narasi seperti ini? Benarkah nepotisme dalam wujud dinasti politik ini hanya soal moral dan etika berpolitik saja? Untuk membahas ini lebih lanjut kita tersambung dari luar studio melalui sambungan Zoom dengan Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Titi. Selamat malam, Waalaikumsalam Mas Ferdi. Sehat selalu ya? Sehat Mbak Titi, apa kabar Mbak? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Oke, baik, terima kasih Mbak Titi sudah bergabung dengan kita malam ini. Mbak Titi, ini kita langsung saja ya, di konteks Pilkada serentak 2020 ini banyak sekali riuhnya, belum mulai terlalu jauh tapi naik turunnya udah mulai terasa dari sekarang. Yang terbaru soal pernyataan Pak Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa nepotisme dalam konteks pilkada ini tidak ada aturan hukumnya begitu ya. Nah, sekarang kita ingin memahami lebih lanjut di mana kemudian Mbak kita harus meletakkan konteks nepotisme ini dalam berdemokrasi kalau secara hukum tidak ada soalan. Sementara di sisi lain ada soal etis dan moral di sana. Bagaimana memahami ini Mbak? Ya, di dalam masyarakat kita ya, terutama oleh aktor-aktor politik, segala sesuatunya memang cenderung dilihat secara hitam putih. Oke. Tidak ada aturan yang melarang berarti boleh, walaupun kemudian secara moralitas dan etika politik itu bermasalah begitu. Misalnya saja ada satu daerah di mana setelah bupati aktif 2 periode selesai, maka yang melanjutkan adik kandung berpasangan dengan istrinya. Apakah secara hukum itu tidak boleh? Boleh, secara hukum itu dibolehkan. Tetapi dalam sebuah negara demokrasi yang berbentuk republik, di mana sirkulasi elit itu harusnya berbasis dengan kaderisasi yang memberi ruang pada semua, itu problematik begitu. Bagaimana kemudian saluran kekuasaan
hanya diisi oleh segelintir orang atau berporos pada keluarga tertentu. Nah, ini yang menjadi soal begitu. Ketika segala sesuatunya hanya mengandalkan hukum dan ujung-ujungnya pasti dikatakan ini bergantung pada kesadaran masyarakat kita. Kalau suka silakan pilih, kalau tidak suka jangan dipilih. Padahal hulunya itu ada di partai. Jadi masyarakat itu di bilik suara kan hanya menerima calon-calon yang disodorkan oleh partai. Ketika partai pendekatannya hanya berorientasi pada ansih hitam putih, menegasikan etik dan moralitas politik, maka kita akan selalu berhadapan dengan situasi seperti itu. Dan misalnya ketika dikatakan hukum tidak bisa menghalang-halangi, sebenarnya hukum itu bisa dilakukan pengaturan sehingga pencalonan itu tidak destruktif gitu. Misalnya begini, memang ada putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup kita sayangkan ya Mas Ferdi. Putusan MK nomor 33 tahun 2015 yang menghapus pasal 7 huruf R penjelasannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Waktu itu kan untuk menghindari benturan kepentingan, maka pencalonan tidak boleh langsung kalau dia punya hubungan dengan petahana ke atas, ke samping, ke bawah. Jadi harus ada jeda 5 tahun. Jadi misalnya kalau bupati sudah 2 periode, itu istri nggak boleh langsung nyalon gitu selesai bupatinya menjabat. Nah, oleh Mahkamah Konstitusi ini dibatalkan. Pertimbangannya adalah perlindungan terhadap hak asasi si calon yang ingin maju. Jadi mahkamah itu parsial melihat hak asasi itu hanya hak asasi calon. Tetapi hak asasi publik untuk mendapatkan kepemimpinan yang jauh dari nepotisme dan potensi korup itu tidak sama sekali menjadi pertimbangan. Dan ini sangat problematik di dalam situasi politik elektoral kita hari ini, Mas Ferdi. Oke, Mbak Titi, pada akhirnya kemudian dengan narasi yang pro kontra ini kita diminta untuk berbaik sangka begitu. Artinya kembali kepada moral masing-masing. Tapi dinamika atau fakta yang kita temukan di lapangan selama ini kita berdemokrasi dengan sistem pemilu yang kita lakukan begitu, koreksi kalau salah, belum ada kemudian yang memang benar-benar ada pertimbangan moral dan etika di sana bahwa betul publik beranggapan dinasti politik memang soal bagaimana praktik korup dan memonopoli kekuasaan. Ya, agak kan kecenderungannya begini Mas Ferdi, dilematisnya. Yang dicari kesalahan itu kan selalu masyarakat, karena masyarakat yang senantiasa memilih kelompok dinasti yang cenderung tadi ya prestasinya tidak terlalu unggul, pembangunan daerah juga tidak terlalu maju begitu. Tetapi selalu disalahkan karena masyarakat selalu memilih. Para elit itu lupa bahwa pilihan yang tersedia di masyarakat pun yang diusung oleh partai politik juga tidak banyak gitu, juga terbatas. Di tengah sosialisasi dan pendidikan politik yang juga tidak berjalan. Yang dilihat oleh masyarakat itu balihonya, spanduknya, posternya, hanya orang-orang itu saja. Jadi yang mereka ketahui adalah terbatas pada kelompok-kelompok dinasti itu begitu. Sehingga kemudian sekarang yang disorot itu adalah hilirnya. Tetapi hulunya rekrutmen politik oleh partai, lalu kaderisasi yang kurang berjalan, itu tidak pernah menjadi sorotan. Misalnya kami sendiri di Perludem itu untuk mencari jalan tengah ya, pernah mengusulkan begini Mas Ferdi, bahwa calon yang diusung oleh partai politik itu wajib sebagai kader paling lambat 3 tahun sebelum pendaftaran calon. Jadi dia harus sudah menjadi kader partai. Tujuannya apa? Supaya ada proses internalisasi dan juga pendidikan politik bagi si calon itu, sehingga ada nilai-nilai kepartaian yang masuk begitu. Tetapi kan kita tidak. Hari ini daftar, hari ini langsung bisa jadi kader, langsung bisa jadi calon kepala daerah. Dan kebanyakan kelompok dinasti ini tidak berproses bersama partai. Kalaupun berproses lebih kepada menumpang. Misalnya seorang bupati, lalu kemudian istri terlibat di dalam proses pemerintahan dengan menjadi, misal contoh ya, ketua PKK dan lain sebagainya, mendapat popularitas. Lalu kemudian modal popularitas itu menjadi andalan untuk dicalonkan di pilkada. Bukan berarti kemudian
misalnya seorang istri bupati itu tidak punya kapasitas. Ya. Tetapi ini kan soal moralitas politik, soal bagaimana menjalankan politik yang etis. Nah ini yang tidak ada di elit politik kita, Mas Ferdi. Oke, Mbak Titi, kalau kemudian kaderisasi yang ada di partai yang mengharuskan memang sistem politik kita untuk mencari calon pemimpin sebuah daerah begitu, melalui tahapan-tahapan yang seperti itu juga tidak berhasil begitu, artinya bisa dikatakan benar dong publik mengatakan bahwa dalam proses seperti ini disamakan dengan abuse of power begitu? Ya sulit ya untuk kemudian tidak membantah itu, karena sebenarnya hukum itu bisa dibuat atau bahasanya itu law engineering-nya itu bisa untuk dilakukan agar kita bisa punya proses rekrutmen yang berbasis kaderisasi, lalu ada uji publik. Tapi kan hukum tidak pernah dibuat untuk itu, selalu diciptakan celah. Ini kan harus jujur saja ya Mas Ferdi ya. Kita tahu problemnya apa, kita tahu solusinya apa, kita paham hukum harus dibuat bagaimana, tapi produk hukum yang kita harapkan seperti itu tidak pernah kita bisa peroleh. Karena kenapa? Ketika pembuatannya di parlemen, selalu ada celah, selalu ada ruang untuk tidak bisa merealisasikan hukum yang demokratis itu. Jadi problemnya tidak bisa main lempar kepada masyarakat dengan kalau tidak suka silakan tidak dipilih, kalau suka dipilih. Itu menyederhanakan masalahan yang sudah sangat akut seperti kita hadapi hari ini. Oke, Mbak Titi, artinya kemudian pemberantasan KKN yang ujungnya nepotisme ini menjadi sebatas jargon saja yang kita dengar. Tapi lebih lanjut nanti kita akan bahas, Mbak Titi, kita jeda dulu. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Kita masih melanjutkan dialog kita malam ini masih dengan Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Mbak Titi masih dengan kita ya? Ya, Mbak Titi, kita sepakat mungkin ya amanat atau agenda reformasi itu adalah salah satunya memberantas praktik KKN begitu. Ada nepotisme di sana, frasanya begitu berbunyi. Tapi kemudian anggaplah ini salah dalam mentafsirkan objektivitas begitu. Kita berbaik sangka seperti yang Pak Mahfud bilang. Tapi bagaimana kemudian ini tidak menjadi sebuah pembenaran, Mbak Titi? Iya, saya kira agak sulit ya kalau kita harus berbaik sangka pada bagaimana regulasi kita diformulasi. Saya 20 tahun bekerja untuk isu pemilu. Hambatan terbesar kita adalah ketika instrumen hukum memang tidak berpihak pada penyelesaian masalah-masalah demokrasi yang kita hadapi. Tadi ya, selalu ada celah. Dan itikat baik itu selalu kemudian dihambat oleh ruang-ruang untuk menciptakan celah di dalam mewujudkan praktek demokrasi yang betul-betul demokratis. Nah ini yang kemudian agak sangat tidak bijaksana kalau amanat reformasi yang menghapus KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi banyak kita bicarakan. Kolusi dan nepotisme memang agak samar dan saing. Apalagi kemudian ketika politik dinasti itu disimplifikasi sebagai hak politik untuk dipilih sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tetapi ini juga berkelindan, Mas Ferdi, dengan penegakan hukum kita yang masih tidak efektif. Jadi kenapa kemudian nepotisme ini tumbuh subur dan selalu bisa menang pilkada? Kajian dari Yoske Nawas misalnya, karena juga ada kontribusi dari kompetisi yang tidak jujur dan adil. Misal, abuse of power memanfaatkan fasilitas jabatan dari petahana, penyalahgunaan anggaran, mobilisasi birokrasi. Jadi sudahlah instrumen hukumnya tidak optimal, penegakan hukumnya juga tidak efektif, pendidikan politik tidak berjalan, rekrutmen politik di partainya tidak berbasis kaderisasi dan rekrutmen yang demokratis, jadi komplit begitu. Padahal kita ini secara prosedural makin lama makin baik. KPU kita didorong untuk independen, Bawaslu kita didorong untuk bekerja, tetapi hambatan-hambatan yang sifatnya institusional dan juga struktural, baik dari produk hukum maupun penegakan hukum, serta kelembagaan partai, membuat upaya kita menghapus nepotisme itu makin berat gitu. Jadi seharusnya negara tuh hadir gitu. Negara tuh hadir dengan apa?
ciptakan dong konstruksi hukum yang betul-betul bisa memastikan rekrutmen politik yang demokratis di partai. Sehingga para petualang politik yang berbasis popularitas dan uang itu bisa dihambat. Sehingga misalnya rekrutmen berbasis kekeluargaan gitu ya, berbasis keluargaan sih, lalu mengabaikan kaderisasi dan internalisasi nilai-nilai berpartai itu bisa kita hambat. Nah, situasi sekarang tuh agak sulit untuk bisa kita lakukan karena semuanya itu memberi karpet merah bagi kerabat untuk maju gitu. Mbak Titi, TAP MPR nomor 11 tahun 98 dan juga Undang-Undang nomor 28 itu nggak cukup ya? Belum ya? Ya, masalahnya kemudian ada disparitas antara TAP MPR dan undang-undang tentang mewujudkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pengaturan di dalam undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu kita. Undang-undang pilkada dan pemilu seolah-olah dianggap leg spesialis gitu ya. Nilai-nilai anti KKN itu tidak muncul, Mas Ferdi, di dalam dua regulasi ini. Dan harusnya putusan MK ingat mandat reformasi, mandat TAP MPR, mandat undang-undang anti KKN itu harusnya diterjemahkan dengan baik dalam upaya menghindari benturan kepentingan sehingga ada penataan pencalonan kerabat gitu. Tidak yang kayak sekarang turun ranjang gitu ya. Selesai suami langsung istri dan adik kandung. Nah, itu kan luar biasa secara moral dan etika. Dan ujung-ujungnya juga praktik korupsi juga yang dipertontonkan begitu ya Mbak Titi ya. Bagaimana kalau kemudian kita bisa diminta untuk berpikir positif begitu ya? Iya, betul, dan memang ada kecenderungan kalau kita lihat politik dinasti di Indonesia itu punya tendensi pada praktik korupsi. Misalnya di Banten, lalu kemudian di Indramayu, dan misalnya di beberapa daerah lain kalau kita lihat. Ini kan memperlihatkan bahwa calonan yang minus kaderisasi, minus kapasitas, minus kompetensi, itu akan membawa kerugian yang sangat besar bagi daerah. Bayangkan misalnya bagaimana Banten ya, karena saya warga Banten, indeks pembangunan manusianya cukup rendah, dan kemudian tidak bisa yang menyalahkan masyarakat, karena masyarakat itu dihilir. Hulunya di mana? Rekrutmen oleh partai. Nah, ini yang kemudian tidak banyak kita kupas, tidak banyak kita bisa lakukan apapun, karena lagi instrumen hukum itu berhenti. Makanya kemudian ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, kan kita berharap otoritas itu bisa dilahirkan dengan rekonstruksi kerangka hukum yang bisa mengatasi ketidakberdayaan kita gitu. Bukan dengan kemudian membiarkan ketidakberdayaan itu dan ujung-ujungnya adalah menyerahkan kepada itikat baik dan kapasitas masyarakat. Itu tidak cukup, Mas Ferdi, itu sangat kurang begitu. Mbak Titi, kalau kemudian nih salah tidak ya publik berpikir jika praktik nepotisme ini sah-sah saja, ya sudah pilkada ini dimanapun itu dia dihapus saja, penunjukan langsung saja karena anggarannya besar, mekanismenya juga cukup memakan semua sumber daya begitu. Gimana soal ini? Ya, sebagian masyarakat memang punya opini yang sama ya. Jadi biarkan saja misalnya yang hancur-hancuran, yang kacau sekalian di parlemennya gitu ya. Jangan ajak-ajak masyarakat. Tapi argumen tersebut lebih banyak digunakan oleh politisi dibanding oleh rakyat. Karena banyak survei membuktikan sebenarnya masyarakat itu ingin terlibat memilih langsung kepala daerahnya. Cuman kita ini istilahnya kepala dikasih, ekor dipegang begitu ya. Dipegangnya melalui apa? Melalui pencalonan di internal partai untuk menghasilkan kandidat-kandidat yang diproses melalui mekanisme yang tidak demokratis, pencalonan yang tertutup, elitis, dominasi dari DPP, sehingga aspirasi daerah itu tidak terlalu muncul. Nah, ini yang kemudian ya di beberapa kelompok masyarakat akhirnya konklusinya jadi salah gitu, bahwa demokrasi itu tidak baik, demokrasi itu melahirkan kepemimpinan yang korup, padahal akar masalahnya yang harusnya dibuka begitu, akar masalahnya yang harusnya dibedah. Padahal proses ini adalah hulunya lagi-lagi, Mas Ferdi, ada di partai politik. Dan partai politik kita
sulit untuk disentuh ketika misalnya produk hukumnya tidak berpihak pada praktik atau perilaku politik yang demokratis. Penegakan hukumnya masih belum efektif. Kelembagaan partainya belum sepenuhnya mempraktikkan demokratisasi di internal partai. Jadi PR kita ini banyak sekali. Iya, itu yang saya mau tanya Mbak Titi, bagaimana kemudian apa harapan kita semua untuk menutup celah yang tadi masih bocor kemana-mana sehingga kemudian ini menjadi sesuatu yang berada di jalurnya begitu sesuai dengan konstitusi kita. Ya mau tidak mau memang masyarakat sipil harus betul-betul terus-menerus mengkonsolidasi diri ya. Di sini gerakan masyarakat sipil itu bisa direpresentasi oleh ormas, lalu kemudian bagaimana sinergisitas dengan media, karena kita juga harus mengisi ruang-ruang publik yang sesungguhnya sudah sangat sempit soal akses kepada informasi yang benar, informasi yang valid, belum lagi kita menghadapi misalnya soal isu hoax, lalu disinformasi dan lainnya. Jadi mungkin memang jangan-jangan saat ini adalah kita masyarakat, warga harus bantu warga gitu, untuk saling menguatkan, untuk saling mengedukasi, sehingga hegemoni elit itu secara perlahan bisa kita lawan. Jadi bagaimana basis masyarakat ini bisa membangun sinergi antar kekuatan sipil sehingga kita tidak membiarkan status quo itu untuk makin kuat. Mungkin ini klise ya, tetapi mau tidak mau kita memang tidak boleh berputus asa. Karena gimana pun Mas Ferdi, jangan-jangan status quo menginginkan kita untuk putus asa gitu. Jadi sinergisitas antara gerakan masyarakat sipil dengan media satunya diperlukan untuk menjadi pencerahan pada publik, sekaligus juga untuk membangun masyarakat kritis sehingga hegemoni ataupun dominasi elit itu tidak terus terbiarkan. Oke, baik Mbak Titi, kita aminkan kemudian harapan-harapan baik itu, tapi walaupun ada nada skeptis begitu ya, yang membuat kita memang masih berharap bahwa semua sistem ini bisa diperbaiki, tidak hanya di hulu tapi juga di hilir atau sebaliknya begitu, sehingga kemudian tidak ada lagi pembenaran antara soal praktek-praktek yang memang menyalahi aturan seperti ini. Iya, betul sekali. Yang penting adalah kita harus ingat mengapa kita hari ini ada di era reformasi, di era demokrasi, karena amanat reformasi. Dan satu amanat reformasi yang paling sering didengungkan dan utama adalah hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita tidak boleh permisif, apalagi kemudian membenarkan praktik itu terjadi di negara kita yang betul-betul mencederai esensi dari kita berdemokrasi. Oke, baik. Dan tentu saja tidak hanya menjadi jargon setiap kontestasi pilkada atau pemilu di negara kita ini. Mbak Titi, terima kasih waktunya sudah bergabung dengan kita malam ini. Ditunggu lagi partisipasinya nanti, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sukses untuk karirnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemilihan Umum telah meminta peserta Pilkada 2020 untuk menerapkan protokol kesehatan guna menghindari munculnya klaster baru COVID-19. Salah satunya adalah dengan tidak mengumpulkan massa di tiap kegiatannya. Sayangnya, himbauan itu tidak sepenuhnya dipatuhi oleh pasangan calon yang masih dikawal oleh massa pendukung saat pendaftaran diri ke KPUD setempat. Hari terakhir pendaftaran Pilkada 2020, pasangan calon wali kota Surabaya, Mahfud Arifin, dan wakilnya Mujiaman Sukirno resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Surabaya Minggu sore. Pasangan ini diusung koalisi 8 partai, yakni Gerindra, P3, Nasdem, Golkar, PKS, Demokrat, PKB, serta PAN. Ratusan pendukung pasangan ini pun sudah menunggu di sekitar kantor KPU Surabaya sejak Minggu siang. Kewajiban jaga jarak dilanggar. Bahkan di antara mereka ada yang tidak mengenakan masker. Aturan dari lembaga penyelenggara pemilu dan Kementerian Dalam Negeri terkait larangan arak-arakan tidak diindahkan. Sebelumnya Jumat 4 September, pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji sudah terlebih dahulu mendaftar ke KPU Surabaya. Pasangan ini diusung PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Ratusan kader dan simpatisan PDIP turut mengawal pendaftaran, termasuk Tri Risma Harini dan Wisnu Sakti Buwana. Bahkan ratusan orang pendukung pasangan Eri Cahyadi dan Armuji meringsek masuk tenda utama pendaftaran di halaman kantor KPU Surabaya. Puluhan orang berhasil menerobos barikade.
Pengabaian protokol kesehatan pilkada di masa pandemi berpotensi memunculkan klaster-klaster baru dan bisa membuat penularan virus COVID-19 semakin sulit dikendalikan. Surabaya sendiri masih tercatat sebagai salah satu kota dengan angka kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Prime News akan kembali dengan informasi kebakaran hutan yang melanda California terus meluas. Masyarakat di sekitar lokasi bencana pun terpaksa dievakuasi. Tetaplah di CNN Indonesia.